Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan selanjutnya kita akan bermajelis sampai azan isya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau yang beriman dan sahabat-sahabat beliau yang setia menjalankan dan melanjutkan tugas-tugas beliau untuk membimbing umat manusia mencapai dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dalam kitab Al-Ghayatu wat Taqrib, pelajaran kita tentang fikih. Ya. Kita sudah sebutkan pekan lalu definisi dari Kitabut Thaharah. Ya. Alkitab asal katanya berarti apa? Apa artinya? Secara bahasa, dalam bahasa Arab, Alkitab berarti mengumpulkan. Apa bahasa Arabnya mengumpulkan? Hah? Enggak ditulis? Hah? Al-Katbu itu kitab. Al-Katbu bimakna mana? Ma mana Al-Katbu fil lughah? Al-Katbu fil lughah bimakna mengumpulkan, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya apa? Al-Katbu fil lughati bimakna al-jam'u. Al-jama'. Al-jama' itu artinya mengumpulkan. Ya. Wa taharah fil lughah bimakna an-nadhafah. Nah, at-taharah bimakna an-nadhafah. Wa fi syara' at-taharah bimakna fil lughah al-arabiyyah ماذا نقول؟ عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس. عبارة اكتبوا عبارة الطهارة في الشرع بمعنى عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس. أو ما في معناهما أو ما في معناهما أو على صورتهما.
Ya. Hadza makna an-nadhafah atau makna at-taharah fi asy-syara'. Huwa ibaratun an raf'il hadath au izalatin najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ya. Nah, ini kita sudah jelaskan ya. Baik. Masih ada yang mau tulis? Sudah, Azam? Sudah? Abdul sudah? Sudah? Afla sudah? 6. Itu maknanya. Jadi taharah dalam syariat itu adalah ibarah an raf'il hadath. Ya, perilaku atau aktivitas ya yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mengangkat hadath atau menghilangkan najis. Ya. Atau apa yang semakna dengan keduanya atau yang seperti keduanya. Ya. Nanti dijelaskan. Baik. Dan kalau kita mencuci, membersihkan ya, kalau kita membersihkan hadas atau mengangkat hadas atau membersihkan najis, maka kita butuh alat. Ya. Alat untuk membersihkan atau untuk mengangkat najis. Nah, ini yang pertama akan dibahas dalam kitab ini adalah tentang alat yang digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya. Bahan atau alat atau bahan ya, atau apa, sarana, pokoknya itulah. Yang pertama yang digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis apa? Air ya. Maka penjelasan pertama tentang anwa'ul miyah, macam-macam air ya. Jadi air yang ada di muka bumi ini ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Ada yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya. Ada yang tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya. Jadi ada yang boleh dan ada yang tidak. Nah, kita akan mengenal mana yang boleh dan mana yang tidak. Maka disebut di sini anwa'ul miyah. Ya. Macam-macam air. Miyah itu jamak dari kata ma. Ya. Al-ma jamaknya al-miyah. Walaupun al-ma itu sendiri tidak bisa dikatakan satu air, karena air itu dia tidak apa namanya? Tidak seperti biji-bijian begitu yang bisa dihitung 1, 2, 3 ya. Ya. Air nggak bisa dihitung kan air? Bagaimana cara menghitung air? Yang dihitung itu volumenya, bukan airnya. Ya. Nah, kalau biji duren yang dihitung apanya? Nah, biji durennya, bijinya itu. Ya. Buku yang dihitung lembarannya. Ya. Benda-benda yang bisa dihitung ada apa namanya? Ada hitungannya. Batu, rumah. Tapi kalau air bagaimana cara menghitung? Ya, yang dihitung air itu adalah volumenya. Ya, volume airnya. Ya. Tidak bisa kita bilang 1 air, 2 air, 3 air. Tidak bisa. Ya. Makanya dia alma, dia tidak punya, kalau dalam bahasa Arab tidak punya tasniyah. Ya. Tidak punya bentuk 2. Bentuknya mufrad langsung jamak. Almiyah. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ya. Artinya air-air yang boleh digunakan untuk mensucikan atau bersuci
ada 7 macam. Ya. Jadi ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bertoharoh atau bersuci, atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ada 7 macam air. Air apa saja? Pertama, ma'us sama. Air langit. Apa itu air langit? Air hujan. Ya. Jadi kalau air hujan itu kita tampung, nah kita pakai berwudu atau pakai mandi junub, nah itu boleh. Ya. Air hujan. Atau kalau kita berwudu, ada sedang hujan, kemudian hujannya lebat, kita berwudu dari tirisan rumah. Ya. Dari tirisan rumah. Atau dari seng, airnya cukup besar, nah kita berwudu di situ langsung. Nah itu boleh. Ya, air hujan. Karena air hujan itu dia suci dan mensucikan. Wa ma'ul bahri. Yang kedua, air apa bahar? Air laut. Ya. Air laut itu boleh untuk bersuci. Jadi kalau kita pergi ke pantai, ya, mau sholat, pergilah ke laut itu, berwudulah di situ, ya, berkumur dan seterusnya. Ya. Jadi boleh berwudu dengan air laut. Wa ma'un nahri. Yang ketiga, air sungai. Air sungai. Bahasa Gorontalo air kuala. Ya. Jadi air kuala itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya, boleh digunakan untuk mandi. Ya. Jadi kalau tidak ada air di rumah, pergi kuala situ di belakang, mandi, boleh. Ya. Insya Allah kita tidak akan kekurangan air. Tapi andaikan kekurangan air di pesantren, tidak ada tempat kecuali pergi ke sungai, maka kita pergi ke sungai. Mandilah di situ. Ya. Terjun. Apa namanya? Masuk ke dalam air. Bahasa kita batono. Ya. Batono di situ. Mandi. Boleh, ya. Wa ma'un nahri. Yang keberapa sekarang? 4. Wa ma'ul bi'ri. Air sumur. Yang keempat, air sumur. Nah, seperti sumur kita di pesantren ini. Nah, itu boleh digunakan untuk bersuci. Ma'ul bi'ri. Yang kelima, ma'ul ain. Apa artinya ma? Air. Al-ain, mata. Jadi air mata. Bagaimana berwudu dengan air mata? Hah? Menangis dulu atau bagaimana? Air mata. Mata yang di sini maksudnya bukan mata manusia. Ya, maksudnya mata air. Ya. Jadi al-ain itu dalam bahasa Arab punya beberapa arti. Al-ain bisa berarti mata manusia, ya. Bisa berarti mata air. Bisa berarti mata-mata. Ya. Mata-mata itu apa? Intel itu. Ya. Namanya al-ain. Ya. Bisa juga bermakna penyakit al-ain. Ya, penyakit al-ain itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan. Ya. Memandang orang dengan penuh kekaguman atau penuh kebencian. Orang yang kita pandang itu bisa sakit. Ya. Jadi jangan main-main dengan mata. Mata itu bisa menyebabkan orang mendapat petunjuk, ya.
bisa juga menyebabkan orang mendapatkan mudarat. Ya. Nah, ini yang kelima adalah ma'ul ain. Ya. Yang keenam adalah ma'us salji. Air salju. Ya. Air salju yang kalau kita di gunung-gunung yang tinggi, ya di puncak-puncak gunung ada salju. Turun salju. Ya. Warnanya apa? Warna salju warna putih. Ya, air salju yang turun. Ya, seperti warna es batu itu. Ya, air salju. Dan dia dingin. Air salju itu dingin. Karena biasanya salju turun di musim dingin. Ya. Makanya es itu disebut as-salj. Bahasa Arabnya as-salj. Dan lemari es disebut apa lemari es bahasa Arab? Thallajah. Ya. Thallajah. Ya. Jadi asalnya adalah air apa tadi? Air salju. Bahasa kita air salju. Jadi salju bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Salju, bahasa kita salju juga. Bahasa Arab as-salj. Jadi air salju. Yang keenam. Yang ketujuh, wa ma'ul baradi. Wa ma'ul barad artinya apa? Air embun. Apa bedanya salju dan embun? Kalau salju itu dari atas banyak, seperti hujan salju. Kalau embun itu berembun, ya, embun biasanya pagi-pagi kalau kita lihat di apa ada rumput-rumput atau di seng itu ada embun-embunnya, ya, ada embun-embunnya. Nah ini 7 jenis air yang akan dibahas, ya, satu-satu ini, ya, akan dibahas satu-satu. 7 jenis air ini bisa digunakan untuk berthaharah. Ya. Ada yang sifatnya banyak sekali, ada yang sifatnya sedikit. Ya. Air hujan banyak, ada yang sedikit, air embun. Ya. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, nah itu banyak. Air mata air juga banyak. Ya. Air salju juga banyak. Kalau air embun, nah kita kumpulkan dulu itu embun itu. Ya. Dari daun-daun pohon, daun-daun rumput kumpul. Nah, itu jadi lama, ya. Tapi boleh digunakan untuk berthaharah. Ya. Dan masing-masing dari 7 hal ini ada dalilnya. Ya. Pertama, al-aslu fima is-sama. Dalil atau dasar dibolehkannya kita berthaharah dengan air hujan. Dalilnya adalah Quran surah Al-Anfal ayat 11. Ya, nanti lihat di Al-Quran. Tulis saja nomor surat dan nomor ayatnya. Ya, nanti kalian tulis di Al-Quran supaya tidak salah tulisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian minas sama dari langit. Ma'an air liyutahhirakum bih. Ya, untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Ya, jadi ini dalil dari Al-Qur'an kita boleh bersuci atau berthaharah dengan air hujan. Ya. Jadi kalau ada hujan, kita tidak bisa pergi ke sumur, tidak bisa pergi ke sungai, atau tidak bisa pergi ke ke keran, ya. Maka kita tampung saja air itu di depan rumah, di tirisan atap itu, ya, tampung dengan ember atau apa, nah itu suci hukumnya itu. Ya. Nah kalau kita berwudu dengan itu boleh. Ya. Kalau air hujan kan bisa kalau ditampung jadi banyak dia. Ya kan?
bisa 1 ember, bisa 2 ember. Ya. Bisa cukup untuk mandi bisa. Ya. Apalagi kalau di tempat-tempat yang tak ada hujan, orang di daerah yang musimnya musim panas, kebanyakan daerah tandus, itu kalau hujan mereka itu tampung air banyak-banyak. Ada yang bikin bak banyak-banyak. Ya, begitu ada air hujan, dikasih masuk semua di bak itu air hujan. Ya. Ada yang pakai bak beton dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu biasanya jadi banyak dan itu boleh digunakan untuk mandi. Karena air itu di antara fungsinya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi air yang diturunkan oleh Allah, yaitu air hujan itu adalah untuk bersuci ya, bagi kaum muslimin. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan hal tersebut. Ini satu ayat saja contoh. Contoh tentang dibolehkannya kita berwudu dengan air hujan. Jadi tidak ada alasan. Kenapa tidak sholat? Hujan. Tidak bisa pergi berwudu. Tidak ada alasan. Justru air hujan itu dipakai berwudu. Tidak bisa pergi ke Tidak bisa pergi ke kamar mandi. Tidak bisa pergi ke keran untuk berwudu. Hujan itulah dipakai berwudu. Ini untuk memudahkan. Jadi kalau memudahkan bagi kaum muslimin, apabila musim hujan, maka kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh. Pergi ke sungai misalnya, atau ke sumur. Ya. Kalau sumurnya jauh dari rumah kita, sementara hujan turun, kita tidak perlu lagi ke sumur. Cukup tampung air hujan itu di muka rumah, di tirisan atap atau tirisan seng. Nah, itulah yang kita pakai untuk berwudu. Baik. Yang kedua, air laut. Dalil dibolehkannya kita berwudu atau bertoharoh dengan air laut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Bahwa disebutkan Rasulullah SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban disahihkan. Huwa tahuru ma'uhu, dia atau laut suci airnya, dia dalam kurung ya, bukan dalam karung. Dia laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Suci airnya dan halal bangkainya. Nah, hadis ini yang dijadikan sandaran atau dasar bahwa kita boleh bertoharoh dengan air laut. Dan hadis ini ada historinya. Ada sejarahnya ini hadis. Ya. Sejarahnya disebutkan bahwa beberapa orang sahabat ya, mengatakan kepada Nabi SAW, kunna narkabul bahra, fanahmilu ma'ana al-qalila minal ma', fa idza tawadda'na bihi atishna, afana tawadda'u bima'il bahr. Jadi ada sekelompok para sahabat Nabi yang pergi narkabul bahra. Mereka mengatakan narkabul bahra. Kami naik laut. Naik laut di sini bukan maksudnya jalan di atas laut, bukan. Ya, tapi naik perahu di laut. Ya. Jadi ada beberapa orang sahabat pergi berlayar, istilahnya. Nah, pergi berlayar. Nah, dulu kan kalau perahu dulu kan tidak sebesar kapal-kapal sekarang. Ya.
Perahu dulu ya bentuknya sederhana, terbuat dari kayu, ya, tidak terlalu besar, ya, dan tidak muat banyak barang, ya, tidak muat banyak barang, karena teknologi juga masih sederhana kan. Ya. Maka mereka mengatakan ketika kami berlayar itu, kami bawa air tawar. Ya. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Tapi yang kami bawa dari air tawar itu sedikit sekali. Ya. Jadi di perahu itu bawa air tawar. Kenapa? Karena untuk apa? Untuk minum. Ya. Idza tawadda'na bihi atishna. Ya. Kalau kami pakai air tawar itu untuk wudu, ya, ketika itu mereka belum tahu kalau air laut boleh dipakai wudu. Nah, ini kan sejarahnya ya. Sejarah hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa para sahabat itu mereka tahu wudu, ya, mereka tahu bersuci, bahwa mereka juga tahu kalau setiap mau sholat harus berwudu, ya. Dan mereka tahu yang dipakai berwudu itu air tawar. Ya, ketika itu, ya, pertama pengalaman mereka itu, pengalaman pertama mereka bahwa kalau mau berwudu pakai air, dan air yang dipakai adalah air tawar. Maka mereka mengatakan kalau kita minum itu air tawar yang kita bawa di atas kapal atau perahu itu, karena jumlahnya sedikit, maka otomatis kita akan kehausan. Karena tidak ada yang diminum. Karena tidak mungkin minum air laut. Orang minum air laut itu bukannya haus, bukannya hilang hausnya, tambah haus. Ya. Bahkan tidak bisa masuk. Tidak ada orang bisa minum air laut. Asin sekali. Ya. Jangankan meminum. Kena di lidah sedikit saya sudah keasinan. Maka tidak mungkin diminum. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, afana tawadda'u bima'il bahar. Kalau begitu ya Rasulullah, apakah boleh kami berwudu dengan air laut itu? Karena pilihannya dua. Air tawar sedikit. Pilihannya dipakai wudu. Kalau dipakai wudu, tidak ada untuk minum. Nah, kalau dipakai minum, tidak ada untuk wudu. Ya. Sementara sholat wajib. Ya. Dalam safar kan sholat tetap wajib. Walaupun di atas perahu sholat. Bisa dikosor. Ya. Tapi tetap wajib sholat. Nah, setiap orang sholat pasti berwudu. Mereka mengatakan kalau kami minum, tidak ada untuk berwudu. Nah, kalau kami pakai wudu, tidak ada untuk minum. Nah, bagaimana caranya? Jadi mereka minta solusi dari Rasulullah SAW. Ya, mereka minta solusi. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Ya, maka muncullah hadis ini. Ya, diucapkanlah hadis ini oleh baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Huwa tahuru ma'uhu. Ya. Dia air laut itu suci airnya, tahur. Ya, suci dan mensucikan. Ya. Jadi suci dan mensucikan airnya. Artinya boleh kalian lakukan atau boleh kalian gunakan untuk berwudu. Ya. Jadi kalau kalian bawa air tawar hanya cukup untuk minum, pakai minum aja itu air tawar itu. Tidak usah pakai wudu. Kalau berwudu, pakai air laut. Ya. Karena kalau berwudu kan tidak diminum air lautnya. Ya. Pasti berkumur-kumur cuma sebentar. Ya, cuma sedikit berkumur, buang lagi. Ya. Nah itu tidak apa-apa. Maka beliau mengatakan, berwudulah dan air laut itu tidak apa-apa. Ya. Jadi air yang tawar yang dibawa dari darat, pakai pergi berlayar, air tawar itu, itu untuk minum saja itu. Atau untuk masak. Ya, biasa kan orang berlayar itu kan berhari-hari. Ya. Mau ambil air tawar dari mana? Di tengah laut? Nggak bisa. Ya. Nah sampai sekarang orang kalau berlayar itu biar kapal besar itu, ya, kalau dia sandar di pelabuhan, salah satu yang mereka isi apa? Selain isi bahan bakar, isi air, ya, isi air. Air tawar diambil dari darat, dibawa ke laut. Ya, tapi sekarang karena kapalnya besar, jadi muatannya banyak. Jadi air yang bisa dibawa juga jadi banyak. Ya, apalagi sekarang ada teknologi penyulingan air laut. Jadi air laut yang asin itu
seperti diperas, ya. Disuling namanya, disaring, berubah menjadi air tawar. Nah, itu teknologi sekarang sudah ada. Ya. Nah, ini pada zaman Nabi, teknologi seperti itu tentu belum ada. Ya. Makanya Nabi mengatakan, air laut itu hukumnya suci, tahur. Tahur itu tadi suci dan mensucikan. Ya. Jadi kalau sementara di kapal, ya, baru berjunub, ya, kemudian tidak ada air tawar, nah, terjun saja itu ke laut itu. Insya Allah ditinggal oleh kapalnya. Nah itu, jadi boleh. Caranya jangan terjun ke laut. Ambil air lautnya, ditimba. Ya. Ditimba baru mandi, jangan terjun. Ya, kalau terjun bunuh diri. Ya. Terjun baru ditinggal kapal. Begitu tinggal kapal, di belakang kita kena baling-baling kapal itu. Ya, tak putar di situ. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kalau mau berjunub dengan air laut, ambil, ya, dengan cara ditimba atau apalah, pakai alat-alat untuk mengambil. Nah itu baru dipakai dipakai berjunub. Ya, ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tambah, ya. Beliau tambah. Nah, ini kata para ulama kita, bagian dari hikmah dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, terkadang beliau ditanya sesuatu, beliau jawab 2. Ditanya 1, jawab 2. Ya. Kenapa? Bagian dari hikmah. Nah, apa kata beliau? Huwa tahuru ma'uhu. Dia itu suci dan mensucikan airnya. Wal hillu maitatuhu. Dan halal bangkainya. Apa yang sudah bangkai di sini? Hewan-hewan laut. Ya. Jadi hewan-hewan laut yang mati itu hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Halal untuk dimakan. Walaupun tidak disembelih. Walaupun tidak disembelih. Makanya disebut bangkai. Ya. Bangkai itu kan hewan yang mati tanpa disembelih, namanya bangkai. Ya. Ayam mati, tabrak sepeda, mati, bangkai namanya. Itu kalau hewan darat tidak boleh dimakan. Ya. Jadi kalau ada sapi mati tidak disembelih, misalnya sapi yang jatuh di lubang, tidak bisa keluar dia, berhari-hari tidak keluar, akhirnya mati di situ di lubang. Nah itu tidak boleh dimakan, ya. Karena dia bangkai, hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Jadi sapi, kambing, kemudian ayam, bebek. Nah, kalau dia mati sendiri, tidak disembelih dengan sembelihan yang sesuai syariat, namanya bangkai. Kalau dia bangkai hewan darat, maka tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Haram. Ya, apa ayatnya dalam ayat? Ya. Innama harrama 'alaikumul maitata. Ya. Jadi diharamkan oleh ayatul Quran. Yang pertama adalah al-maitah, bangkai. Nah. Tapi kalau bangkai hewan laut, hukumnya kata Nabi halal. Ya. Jadi berbeda dengan hewan darat. Hewan laut artinya apa hewan laut itu? Hewan yang hidupnya di laut. Hewan yang hidupnya di laut. Seperti ikan. Nah, ikan itu dari ikan yang paling kecil sampai ikan yang paling besar. Nah, kalau dia mati dan kita makan, hukumnya halal. Ya. Hukumnya halal. Makanya tidak pernah ada orang menyembelih ikan tuna. Ada ikan tuna besar, sembelih dulu, sembelih. Tidak. Langsung iris saja, langsung iris, langsung masak. Ya. Walaupun ikan tunanya sebesar bentor itu. Ya. Ada ikan tuna sebesarnya seperti bentor. Ya. Mahal-mahal. Ikan apa saja? Ikan hiu. Nah, ikan paus. Nah, itu ikan paus kalau dia mati,
Misalnya dia terdampar di pantai, tidak bisa lagi balik ke laut, lama-lama kan mati ikan itu. Ikan itu kalau lama-lama di darat kan mati dia. Ya. Nah itu boleh dimakan. Ya. Ikan paus itu. Nah, kecuali paustad tidak boleh dimakan. Kalau paustad tidak boleh dimakan. Nah, kalau ikan paus boleh. Itu ya. Maka semua hewan yang hidupnya di laut boleh dimakan, walaupun dia bangkai. Ya. Jadi ikan, makanya rata-rata ikan itu kan begitu diangkat kalau orang pakai pamo, ya, orang pergi bernelayan pakai pamo itu kan pakai jaring yang besar. Ya. Setelah diangkat dari jaring, disimpan di pamo, di kapal ikan itu, nah dia mati di situ itu ikan. Ya, mati dia di situ. Karena ikan itu tidak bisa tahan lama di tempat yang tidak ada air. Ya, dia pasti mati. Ya. Nah, tidak perlu disembelih, langsung aja dimakan itu. Makan maksudnya jangan makan mentah-mentah juga. Ya. Tapi ada juga ikan yang enak dimakan mentah. Ya. Enak dimakan mentah. Ya. Nah, kalau orang yang tidak biasa ya tentu tidak. Tapi ada orang yang bisa makan mentah ikan. Ya. Seperti ikan oci itu. Ikan oci itu bisa dimakan mentah. Ya. Coba saja sih. Kalau tidak mentah. Kalau saya punya teman dulu, saya punya teman nelayan. Ya. Di Morowali sana. Dia bilang kalau pergi bernelayan itu mereka cuma bawa beras sama bawa garam, jeruk dan cabai, rica. Itu yang dibawa pergi. Mereka pergi bernelayan berhari-hari di tengah laut. Istilahnya itu babagan. Ya, bawa bagan. Nah, itu kalau ada ikan-ikan begitu tidak perlu dimasak lagi katanya. Apa cumi? Nah, kalau cumi, ikan oci yang mereka bilang itu. Ikan oci yang kecil-kecil. Ya. Itu kalau mau dimakan, dipancing, kalau kena pancing. Langsung saja diperaskan itu air lemon. Ya. Dikasih cabai, sudah. Makan dengan nasi. Tidak perlu dibakar, tidak perlu digoreng. Makan. Nah itu di Jepang begitu makanannya. Namanya, kalau di Indonesia jadi orang, sushi. Jadi nama orang di Indonesia. Oh, nama orang di Indonesia, di Jepang dimakan, sushi. Ya. Itu daging mentah, daging ikan tuna itu. Ya. Ikan tuna yang kita makan tiap hari. Mereka iris kecil-kecil, dikasih bumbu apa-apa, dan tidak dimasak, langsung dimakan gitu. Namanya sushi. Ya. Nah, kalau dimasak namanya sisa. Ada sushi, ada sisa. Baik. Jadi itu kisah dari hadis tadi ya, yang menyebutkan bahwa air laut itu hukumnya suci dan mensucikan, dan binatang-binatang yang hidup di dalamnya, hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Bukan hewan yang dari darat baru anyur ke sana. Ya. Misalnya kita sementara mandi-mandi di pantai, tiba-tiba ada hanyut dari air laut, ada kambing 1 ekor. Woi, ini kambing ini. Sudah mati. Nah, itu tidak boleh dimakan karena kambing bukan hewan laut. Ya. Walaupun dia matinya di air. Ya, kambing laut. Ya. Kemudian ayam misalnya, itu tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Jadi yang disepakati oleh para ulama adalah hewan-hewan yang memang hidupnya di laut. Kalau diangkat ke darat dia mati. Ya, kalau kambing itu diangkat ke darat dia hidup. Ya. Disimpan di air dia mati. Ya, jadi kalau dia mati di air, jangan bilang, ini kan hewan airin, so mati tapi di air. Tidak mati di darat, dia mati di air. Nah, boleh, tidak.
Ya, kalau kambing tidak boleh, tetap dianggap sebagai hewan darat. Ya. Jadi semua bentuk hewan yang ada di laut. Ya. Termasuk hewan-hewan laut, menurut sebagian para ulama, hewan-hewan laut yang namanya mirip dengan hewan darat. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Seperti apa? Babi laut. Ya. Ada babi laut. Namanya babi. Tapi dia hewan laut. Tapi bentuknya bukan seperti babi di darat. Ya. Bentuknya kecil. Ya. Kemudian berduri-duri gitu. Ya kan? Nah, itu ada dagingnya di dalam. Nah, itu boleh dimakan. Ada juga anjing laut. Ada juga singa laut. Ya. Itu hewan-hewan yang kalau di darat dia mati. Beda dengan buaya. Kalau buaya di darat hidup dia. Makanya disebut dengan hewan amfibi. Hidup di dua tempat. Ya, hewan amfibi diharamkan. Ya. Kalau dia hewan amfibi, itu hukumnya haram dimakan. Hewan yang amfibi itu apa? Hewan yang bisa hidup di laut, sebagaimana dia bisa hidup di darat. Nah, kalau buaya simpan di darat, dia bisa hidup berhari-hari, tidak mati dia. Kasih ayam saja, tidak mungkin dia tidak akan mati. Yang penting kasih ayam tiap hari. Nah, kalau habis ayamnya, tuan ayamnya. Nah, itu dia tidak mati. Maka disebut dengan hewan amfibi, hidup di dua tempat. Nah, itu haram hukumnya. Hukumnya haram. Ya. Lebih haram lagi buaya darat. Nah, itu haram. Itu paling haram itu. Paling haram, buaya darat. Ya. Tapi kalau dia hidupnya di laut terus, di darat dia bisa mati. Nah, itu namanya hewan laut atau hewan air. Ya seperti babi laut itu. Babi laut kalau disimpan di darat mati dia. Ya. Mati. Maka boleh. Nah, kalau singa laut itu juga begitu. Tidak lama-lama di darat dia langsung pergi. Dia ke darat sekedar berjemur-jemur sedikit, turun lagi ke air. Tidak sama seperti buaya. Ya, kalau buaya itu biar setahun disimpan di darat dia hidup. Ya. Yang penting itu tadi, kasih makan ayam tiap hari. Ya. Bisa hidup dia. Nah, kalau sudah ayamnya habis ya tinggal tuan ayamnya. Nah, ini tambahan penjelasan dari Rasulullah SAW karena beliau menganggap perlu untuk dijelaskan. Ya, karena orang kalau pergi ke pergi berlayar itu kan, ya makanannya kalau habis di makanan yang dibawa dari rumah, ya kata Nabi makanlah apa yang ada di laut itu. Ya, bapancinglah di situ, bapancing atau apa kek. Ya. Terserah mau dapat cumi atau dapat udang, apa dapat gurita, pokoknya apa sajalah. Nah, itu semua halal. Mau ikan, ya. Ikannya juga bermacam-macam jenis, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, semuanya itu halal. Kenapa? Kalau orang berlayar kemudian berlayarnya lama, mau balik ulang ke rumah kan enggak sampai ke tujuan. Dan zaman dulu kan kalau berlayar itu lama-lama orang berlayar. Ya, bisa bulan-bulan. Ya. Nah, itu kalau mau pergi ke suatu tempat harus balik kanan pulang kampung, kapan jadinya itu? Kapan sampai di tempat? Maka orang biasa habis bekal di tengah laut. Ya. Maka inilah fungsinya hadis ini. Jadi Rasulullah SAW melihat penting untuk dijelaskan. Ini kata para ulama bagian dari mukjizat ya, Nabi SAW atau bagian dari hikmah kebijaksanaan beliau bahwa beliau bisa menjelaskan sesuatu yang tidak ditanya ya, tapi sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin ya, jadi hadis ini adalah hadis yang pokok dalam masalah thaharah sekaligus dalam masalah makanan. Jadi kalau kita dekat laut itu tidak perlu susah-susah cari makan. Ya. Begitu juga
orang-orang Bajo itu. Makanya orang Bajo itu suka sekali di laut. Ya, tidak capek mereka cari ikan. Ya, buat rumah, ya, kasih panjang ke laut. Kasih panjang ke laut dia punya rumah itu. Kalau orang Bajo kan gitu. Ya. Jadi di depan itu cuma kamar tamu saja di darat. Kamar tidur apa semua sampai dapur di laut, ya, pakai tiang-tiang gitu. Ya. Itu kalau pancing enak sekali. Pancing di dapur. Ya begitu dia. Jadi sementara masak nasi di dapur, tidak ada ikan, ambil pancing. Tinggal lepas itu di pintu dapur itu. Nah, pancing dapat 2, 3, 4 ekor sudah cukup untuk makan. Ya. Ya, tapi orang Bajo tidak mau makan ikan yang di dekat rumahnya. Ya. Kenapa? Karena ikan di situ pasti makan tai katanya. Jadi kalau mereka makan ikan, mereka harus naik perahu lagi ke tengah laut mereka kalau ambil ikan. Nah, kalau kita ikannya bagus-bagus besar-besar. Nah, itu orang Bajo tidak mau makan itu ikan yang diambil di dapur itu. Ya. Mungkin kalau dia kasih ke kita makan juga. Ya. Nah, itu enaknya di laut. Jadi tidak usah pusing. Nah, itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang di gunung juga tidak pusing. Ya. Orang di gunung tidak pusing juga mencari makan. Ya. Banyak umbi-umbian itu di gunung itu. Ya. Kalau tidak ada beras, makan umbi-umbian. Ada umbi yang namanya gadung, ada umbi yang namanya uwi dan seterusnya. Ya. Bukan Om Uwi. Tapi ada umbi yang namanya uwi, warnanya ungu. Nah, itu enak. Ya. Itu banyak di hutan. Ya, banyak buah-buahan di hutan dan seterusnya. Ya. Tapi jangan ambil yang 4 ekor, yang kaki 4 pendek-pendek itu. Nah, itu tidak boleh. Ular tidak boleh. Jadi banyak juga makanan hewan darat yang tidak boleh dimakan. Ya. Tapi banyak juga yang masih bisa dimakan. Ya, ada rusa. Kalau orang-orang tua kita dulu itu suka sekali berburu rusa. Ya, dan rusa itu enak dagingnya. Lezat. Ya, lebih enak dari daging kambing. Pernah makan? Belum? Oh, belum pernah makan. Ya, kalau Ustaz pernah makan daging rusa. Enak. Ya. Ya. Kalau kita orang-orang dulu, masih kecil, orang-orang tua kita pergi berburu. Ya. Apalagi orang-orang tua kita yang tinggal dekat-dekat gunung. Ya, mereka punya tombak di rumah. Ya. Jadi ada masa-masanya itu rusa turun ke kampung. Turun ke kebun. Ya, makan tanaman. Nah, ada rusa makan tanaman dikejar, ditombak, diburu. Itu enak dimakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini banyak sekali rezeki, baik di daratan ataupun di perairan. Ya. Di air juga ada, air tawar, ada air asin. Nah, semuanya halal. Kalau dia hewan air, biar air sungai atau air kolam atau air danau. Nah, kalau dia memang hidup di situ dan tidak bisa hidup di darat, nah itu boleh dimakan. Makanya makanan manusia ini banyak sekali. Ada di laut, ada di sungai, ada di daratan, dan ada di udara. Ya. Ada juga hewan yang di udara yang dihalalkan, ya, burung. Ya. Burung itu ada yang halal, ada yang tidak. Ya. Nanti dijelaskan di sini mana yang halal, mana yang tidak. Yang tidak dihalalkan diantaranya adalah burung yang memegang dengan kaki, mencengkram begitu, kayak burung elang. Burung elang itu diharamkan, ya, karena dia mencengkram dengan kaki. Tapi kalau burung yang makannya pakai mulut, pakai pelatuknya, ya, seperti burung yang makan biji-bijian, ya, burung yang makan jagung, itu hewan itu kalau didapat kemudian disembelih, dia halal. Ya. Jadi bedanya hewan darat, laut dan air. Hewan air tidak perlu disembelih. Ya. Kalau hewan darat dan udara itu wajib disembelih. Ya. Atau dihalalkan dengan cara-cara yang syar'i. Ya. Hewan darat dan udara itu tidak sama seperti hewan laut. Kalau hewan laut tidak usah disembelih. Ikan tuna apa semua itu langsung makan saja atau langsung masak maksudnya. Ya, iris masak. Ya, tentu dibersihkan dulu. Baik.
Ini bagian yang kedua, ya. Ada juga hadis yang lain. Ini tentang yang ketiga. Jadi ada dua air yang kita sudah jelaskan, yaitu air hujan dan air laut. Ya, jadi dua-duanya ini boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Dan air hujan boleh untuk diminum. Ya, boleh dikonsumsi karena dia bersih. Ya, dikonsumsi. Tapi jangan minum air laut. Ya. Air laut itu untuk bersuci saja. Ya, tapi tidak digunakan untuk minum. Nah, kalau air hujan boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk minum. Nah, karena dia bersih. Ya, boleh kita tampung air hujan, kemudian masak. Ya, dimasak atau tidak dimasak pun tak apa-apa. Ya, langsung minum saja. Itu boleh. Tapi kalau air laut dia hanya untuk bersuci. Ya. Nah, baru dua yang kita jelaskan dari 7. Ya. Nah, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Ya, supaya kita kita pahami. Sudah azan Isya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Ya. Nanti masih 5. Yaitu air sumur, air sungai, dan seterusnya. Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.